Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan sharing bagaimana melakukan atau mengedit video menggunakan Adobe Premiere ya. Seperti kita ketahui ya, Adobe Premiere merupakan aplikasi standar di dunia industri, dunia usaha untuk editing video. Nah, jadi kali ini kita akan mulai dari nol. Bagi teman-teman yang belum bisa sama sekali, jangan khawatir, ini dasar, yaitu mulai dari nol. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita buka dulu aplikasi Premiere-nya. Oke, kebetulan saya pakai Premiere Pro CC 2017 ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Tinggal kita pilih kalau kita pernah membuat objek atau kita telah melakukan proses editing, nanti akan akan tercatat di sini ya, file-file yang sudah pernah kita edit. Kalau membuka file yang sudah pernah kita edit, tinggal klik ini. Tapi kalau masih baru, berarti kita pilih new project. Oke, kemudian ini namanya misalkan belajar gitu aja ya, belajar Premiere. Oke, kemudian location ini kita tentukan tuh tempat penyimpanan yang akan kita tempatkan nanti. Misalkan saya di dokumen editing, nah, misalkan saya buat folder baru di sini, misalkan belajar Premiere. Oke, saya enter, kemudian ini select folder. Nah, nanti letak penyimpanan di sini. Kemudian untuk rendernya kita buat defaultnya aja atau bawaannya dari Adobe Premiere. Kemudian ini juga seperti itu, pakai timecode aja. Kemudian displaynya tetap. Nah, kemudian format capture-nya ini bisa kita pilih HDV ya, high definition video. Kita pilih HDV aja, kemudian pilih OK. Oke, akan tampil seperti ini ya. Di sini ada project, ada media browser, kemudian ini menu-menunya ya, kemudian ini menu edit control dan sebagainya. Langsung aja, sebelum kita mulai memasukkan objek atau file atau video yang akan kita edit nanti, kita buat sequence dulu ya. Nah, tinggal langkah awal yang kita klik file, kemudian pilih new sequence. Oke, untuk langkah ini biasanya beda ya dengan versi-versi di atas atau sebelumnya. Kalau nggak salah di 2020 itu langsung sequence. Nah, saya lupa ya. Nanti mungkin ada perbedaan sedikit dengan versi-versi yang di atas atau sebelumnya. Oke, kemudian di sini kita pilih yang HDV, pilih yang, nah ini resolusinya ya. Kita bisa pilih yang 30 fps atau 25 fps dan seterusnya. Coba kita pilih yang HDV 1080 yang 30 fps ya. Oke, kita enter aja. Nah, kalau sudah nanti akan ada sequence 01 di sini ya. Nah, akan terdeteksi atau akan berada di project kita, project belajar Premiere. Nah, nama sequence di sini ini bisa diganti ya, misalkan scene 1, scene 2 atau seterusnya. Dan kita bisa melakukan beberapa atau membuat beberapa sequence ya, atau scene ya, dalam Adobe Premiere. Nah, nanti dari scene itu bisa digabung di salah satu scene. Contoh ini aja, ini saya ganti ya. Misalkan ini kita buat aja scene 1 misalkan gitu aja ya. Nah, ini akan ada scene 1. Nanti kalau kita buat lagi, ada sequence baru lagi, kita buat scene yang berikutnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan berupa gambar dan video dulu ya di project kita. Sebelum kita masukkan di timeline sini. Ini namanya timeline ya. Di sini ada beberapa tool yang nanti kita gunakan untuk proses editing. Nah, sekarang kita cari file. Misalkan misalkan saya masukkan ini aja, ada dua file ini aja,
file video dan file image JPG ini ya. Kita kontrol, langsung aja kita drag, kita masukkan ke Premiere, kemudian kita masukkan ke project kita ini. Nah, sekarang ada tiga file di sini ya. Ada profil JPG, kemudian bumper, kemudian scene 1 dari sekuen yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk memanage file-file yang ada di sini supaya tidak membingungkan, di Premiere disediakan fasilitas ini ya, bin. Nah, bin ini digunakan semacam folder ya untuk meletakkan file-file kita supaya manajemennya itu mudah dan tidak kalau filenya masih sedikit seperti ini nggak masalah, tapi kalau filenya sudah banyak, ada puluhan bahkan mungkin ratusan ya, biar mudah mencarinya kita buat bin atau folder-folder di dalam sini. Contoh saya buat bin baru ya, new bin. Oke, kita klik new bin, kemudian ini misalkan footage misalkan ya. Oke, footage 1 misalkan. Oke. Nah, ini ada folder footage 1. Ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, kita drag ke sini. Nah, ini juga gitu, bisa masukkan ke sini. Nah, scene pun sebetulnya juga bisa ya. Sorry, ini belum ya. Kita drag, kita masukkan ke sini. Oke, scene pun sebenarnya juga bisa kita masukkan ke sini ya. Cuma enggak usah. Ini khusus untuk footage-footage yang kita ambil dari luar aja. Ya, kalau saya klik 2 kali, nah nanti foldernya akan menampilkan isi dari folder tersebut. Nah, sekarang kita akan coba melakukan proses editing, memasukkan file ke timeline ya. Oke, kita cari di footage sini, kemudian saya ingin memasukkan video dulu. Nah, untuk memasukkan video ada 2 cara ya. Langsung klik di drag ke sini. Oke. Nah, oke, keep exciting. Kemudian ini saya close dulu. Nah, kalau cara seperti itu, klik drag file langsung ke timeline, nanti akan ikut audionya juga. Nah, di sini ya perbedaannya, nanti di sini audionya ikut masuk di timeline. Nah, kalau teman-teman ingin videonya aja yang masuk di timeline atau audionya aja yang masuk di timeline, itu caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu ya, kita hapus, kita delete dulu. Oke, saya buka lagi di new bin-nya, di footage 1 ini kita klik 2 kali. Nah, nanti akan tampil di sini ya, di atas, di properti di atas ini. Kemudian di sini ada timeline lagi. Nah, ini fungsinya kita mau memilih video di menit keberapa sampai menit keberapa yang kita masukkan ke timeline, bisa lewat sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memotong dari timeline ini yang ada di sini ya. Oke, cuman kita coba mulai dulu dari sini. Ini bisa, misalkan saya pengen mengambil videonya mulai dari, sebentar, saya pengen mengambil videonya mulai dari sini misalkan. Kita arahkan aja kursornya ke sini, kemudian pilih mark in, klik. Nah, kemudian sampai mana yang kita ambil, misalkan sampai sini. Oke, kita pilih, kita akhiri dengan mark out, kita klik. Nah, kalau teman-teman hanya ingin mengambil gambarnya aja atau videonya aja, tinggal klik di sini, drag video only. Saya klik, kemudian saya masukkan ke timeline. Nah, sekarang yang masuk hanya videonya. Kalau teman-teman pengen memasukkan audionya saja, tinggal klik, kita drag sini. Nah, ini audionya masuk. Oke, itu ya perbedaannya. Langsung di drag ke sini atau lewat sini. Sebetulnya di Adobe Premiere disediakan ini ya untuk mempermudah kita mengelola file video, yang mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. File video dan audio. Oke, kalau sudah di sini ya, kita bisa, ini masih terpisah ini ya, masih terpisah antara audio dan video. Kalau kita ingin menyatukan antara video dan audio biar ketika kita geser dia otomatis ngikut, ini harus kita link dulu. Kita tekan shift, kemudian klik audio, kemudian klik kanan link. Nah, ini otomatis kalau saya geser videonya aja, audio ngikut, audionya aja, video ngikut. Nah, kalau ingin memisahkan lagi tinggal klik kanan unlink. Oke, saya klik
unlink. Nah, ini udah bisa lagi. Misalkan audionya tidak kita butuhkan, kita tekan del aja. Nah, hapus. Oke, kita batalkan ya, Ctrl Z. Nah, sekarang pengaturan dasar tampilan di sini ya. Nah ini kan videonya ternyata lebih kecil dari sekuen yang kita buat resolusinya ya. Mungkin ini 720 tapi kita buatnya yang 1080 misalkan ya. Ini bisa kita besarkan. Kita klik dulu videonya, kemudian kita pilih edit control, kemudian kita pilih scale di sini ya. Scale-nya kita tarik ke kanan untuk memperbesar videonya. Oke. Nah, sekarang sudah sesuai dengan sekuensnya. Oke, video udah masuk, kemudian saya pengen menambahkan gambar atau logo misalkan ya. Kita klik lagi di sini. Nah, ini bisa kita drag langsung sini ya ke timeline, bisa di timeline yang video 1 atau video 2. Nah, kalau pengen di atasnya berarti yang video 2. Oke, saya close dulu. Oke, ini kita arahkan ke sini. Ini kita geser ke sini. Nah, misalkan ini logonya kita buat berada di pojok kanan atas. Sorry, ukurannya masih terlalu besar ya. Ini skala-nya bisa kita kecilkan. Oke. Misalkan sekian. Nah, kemudian gimana cara meletakkannya di pojok kanan atas? Tinggal kita geser posisinya aja. Nah, ke kanan yang ini. Oke, kemudian ini juga ke kiri ya, ke kiri. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, yang mungkin yang tidak akan saya jelaskan semua, yang paling banyak digunakan aja ini untuk memilih track di sebelah kanannya. Jadi semua track yang ada di sebelah kanan akan otomatis terpilih. Contoh misalkan saya masukkan gambar lagi di sini, kemudian file lagi di sini. Oke, ada video lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Ke potong nih ya. Oke, saya di sini. Oke, misalkan ini saya tarik ke belakang. Untuk menarik ke belakang supaya ini tidak ada ruang kosong di sini, tinggal kita klik seperti ini, kemudian klik kanan reaper delete. Ya. Jadi semua yang ada di belakangnya nanti akan ngikut ke kiri. Nah, sekarang gunanya ini adalah untuk menyeleksi bagian sebelah kanan. Kalau saya klik ini, saya menyeleksi yang ini. Nanti semua file yang di timeline yang ada di sebelah kanannya akan ikut terseleksi. Nah, kebalikannya yang ini saya unseleksi dulu. Ini untuk memilih sebelah kirinya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, saya unseleksi dulu. Oke, saya klik ini, kemudian saya klik ini. Nah, nanti semua file yang ada di sebelah kirinya itu akan ikut terseleksi. Nah, kemudian ini razor yang penting juga ya. Ini untuk memotong. Ini oke, saya seleksi dulu. Ini saya unseleksi dulu, sorry. Tadi kita memotong durasi video di sini ya, di atas ini. Kalau kita klik 2 kali kita klik 2 kali di sini. Nah, tadi kita motongnya di sini. Kita juga bisa memotong lewat sini ya, dengan cara ini, gambar logo silet ini ya, razor tool. Tinggal kita klik aja di sini, di area mana tuh yang ini kita potong. Misalkan di sini ya, langsung klik ini, klik, kemudian kita potong di sini. Nah, sekarang sudah terjadi dua potongan di sini ya. Atau langkah yang cepatnya pakai pakai shortcut ya. Misalkan ini, saya seleksi dulu ini ya. Berarti langsung tekan pada keyboard C, kemudian Ctrl K. Nah, otomatis akan terpotong. Fungsinya Ctrl K adalah memotong dengan razor tool tadi. Kemudian kalau pengen kembali ke normal lagi, ini kan masih seperti ini setelah Ctrl K. Ya, kursornya. Kalau pengen kembali ke normal lagi, tekan V pada keyboard. Nah, akan kembali ke selection tool atau V. Nah, di sini kan ada shortcutnya ya. Ini pakai tool A, kemudian ini pakai shift A, kemudian ini pakai B dan seterusnya. Razor tadi pakai C ya. Nanti C, saya ulangi lagi, saya pengen motong yang ini, seleksi dulu, arahkan kursornya, kemudian C ya, kemudian
Untuk memotongnya, C itu untuk menyeleksi apa toolnya Razor. Kemudian untuk memotongnya pilih CTRL-K atau Ctrl K. Nah kemudian untuk kembali biar kursornya normal lagi pakai V. Nah selesai. Oke, itu sedikit dasar di Premiere. Nah kemudian cara nyimpennya ya tinggal save aja, file save ya, file save. Nah biar file suatu saat kita pengen melakukan editing lagi bisa. Kemudian bagaimana cara menyimpannya dalam bentuk format file video MP4 atau yang lainnya. Oke, langkahnya langsung aja klik file, kemudian export, lalu pilih media. Nah ini formatnya, ini kita menyesuaikan ya. Misalkan saya pengen format standarnya YouTube misalkan ya, kita pilih aja yang H264 ini ya, kita pilih yang H264. Kemudian source-nya ini kita pilih yang YouTube, tekan aja Y, kemudian kita cari YouTube yang resolusinya terserah ya, misalkan agak lebih tinggi bisa 1080 atau lebih rendah 720 dan seterusnya. Coba kita pakai yang 1080, kita klik. Oke. Kemudian output name-nya ini kan masih scene 1 tuh ya, dan namanya ya. Ini bisa kita ganti. Oke, kita klik. Kemudian kita cari, kita letakkan di belajar Premiere. Oke, di sini ya. Oke, misalkan nama filenya belajar 1. Oke. Kita tekan save. Nah, kalau sudah tekan save, di sini output name-nya nanti akan menjadi belajar1.mp4, format filenya mp4. Kalau sudah, ini bisa langsung kita ekspor. Kita bisa memilih QUI atau ekspor. Kita coba pakai ekspor dulu. Kita klik ekspor. Oke, ini proses rendering. Oke, proses rendering selesai, otomatis tampilan render tadi tertutup ya. Kita coba kita buka di mana tadi, di editing, kemudian belajar Premiere. Nah ini belajar 1 ya, format filenya mp4, kemudian ukuran filenya 30 mega. Oke, kita buka dulu, coba kita klik 2 kali. Nah ini ini ada logonya yang sudah kita masukkan tadi. Oke, ini ya. Oke, itu dasar di Adobe Premiere kali ini. Kita akan ketemu lagi di Premiere yang berikutnya, di belajar Adobe Premiere yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.